Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan 13. Saudara, Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan pergumulan orang benar saat orang-orang fasik memusuhinya dan mengumbar fitnahan dan hasutan. Dalam Mazmur 5 ayat 13 kita membaca, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Siapakah yang memberkati orang benar? Tuhan, Adonai, Yahweh, Allah Israel. Lantas, apa atau siapa yang dimaksud dengan orang benar? Teks Ibrani menyebutnya sadik. Sadik, orang benar, adalah orang yang karena takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan, menyesuaikan hidupnya dengan firman Tuhan, sehingga ia memperlakukan orang lain dengan adil dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi saudara, dalam ayat 3, orang benar ini berdoa kepada Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Ada apa dengan orang benar ini, sehingga ia minta tolong kepada Tuhan? Tersirat, orang benar ini ada dalam kesulitan yang besar, masalah yang serius. Apakah itu? Dalam ayat 9 kita membaca permohonan pemazmur orang benar ini. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Saudara, kita mendapatkan kata seteruku dalam teks Ibrani, syurai. Dari kata dasar syarare. Musuh atau syurai berarti musuhku. Jadi saudara, ada orang-orang yang memusuhi pemazmur, orang benar ini. Bagi pemazmur, situasinya sangat sukar. Sebab musuh-musuhnya adalah orang-orang yang kejam. Kejam dalam perkataan, kejam pula dalam perbuatan. Perhatikanlah ayat 5 sampai dengan 7. Mereka adalah orang jahat, ra dalam teks Ibrani. Pembual atau holelim, yaitu orang-orang yang suka menyombongkan atau memegahkan diri. Mereka adalah orang yang melakukan kejahatan atau poale awen, para pembuat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang berkata bohong, dovrei kazab. Mereka adalah penumpah darah, ish damim, atau orang yang haus darah. Mereka adalah penipu atau mirma. Pendeknya, mereka yang memusuhi orang benar itu adalah orang-orang yang hidup dalam resa atau kefasikan. Orang benar ini, saudara, segera menyadari bahwa musuh-musuhnya memiliki rancangan moetsa, lihat ayat 11, untuk menghancurkan dirinya melalui kebohongan atau hoax dan fitnah. Perhatikan ayat 10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Boleh juga kita terjemahkan, sebab tidak ada kesetiaan dalam mulut mereka. Kien bibihu nekona. Batin mereka adalah kebinasaan. Kirwam hawo. Kerongkongan mereka adalah kuburan yang menganga. Kever patuah geronam. Lidah mereka memecah belah. Lesonam yahalikun. Saudara-saudara kita umat Islam,
memiliki pepatah yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Al-fitnatu asadu minal qatl. Al-fitnatu asadu minal qatl. Artinya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pepatah ini benar, saudara. Betapa tidak? Fitnah bisa membunuh orang dua kali. Pertama, karena dihasut fitnah, orang bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, nama baik orang yang difitnah hancur, baik semasa hidup maupun sesudah mati. Difitnah, dirusak reputasinya, dengan kemungkinan kehilangan nyawa di tangan orang yang kena hasutan dari fitnah itu. Itulah yang sedang dialami oleh orang benar, pemazmur kita. Kita memang tidak tahu fitnah dan hasutan apa yang sedang menimpa orang benar ini. Tapi perhatikanlah kata-kata dalam 5 ayat 2. Keluh kesah atau hagi dan suara tangisan kul shefa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, teriakku minta tolong. Ungkapan-ungkapan ini, saudara, menunjukkan betapa mengerikan fitnah dan hasutan itu. Mazmur berkeluh kesah dan dengan suara nyaring menangis kepada Tuhan karena ngerinya fitnah dan hasutan itu. Lantas, saudara, apa yang dilakukan orang benar ini? Pertama, ia berkeluh kesah kepada Allah, bahkan berseru menangis kepada Tuhan. Menarik, ia menyebut Tuhan Rajaku dan Allahku, Malki Welohai. Tuhan adalah Rajaku, Malki, berarti aku adalah rakyatnya. Seorang raja dalam pengertian Israel kuno adalah hakim, yang berarti pelindung, pembela, dan pemberi keadilan kepada rakyatnya, wabil khusus yang lemah, miskin, dan teraniaya. Pemazmur memandang Tuhan sebagai rajanya yang akan melindungi, membela, dan memberi keadilan kepada dirinya yang sedang teraniaya oleh fitnah musuh-musuhnya. Tuhan adalah Allahku, Elohai, berarti aku ini umatnya, kaumnya, sekutunya, miliknya untuk selama-lamanya. Dialah sesembahanku, tiada ilah lain kecuali dia. Dia telah menebus atau membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan mengangkat mereka menjadi umatnya. Aku terbilang di dalam umatnya. Aku juga miliknya. Maka kepada Allahku, sekutuku yang memiliki aku berseru mengadukan pergumulanku. Prinsipnya, saudara, ketika dizolimi, ada tempat bagi kita untuk datang dan mengadu. Tempat itu adalah Tuhan Allah kita. Yang kedua, saudara, orang benar itu mohon agar Tuhan memampukannya untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Dalam ayat 8 ia berdoa, Adonai neheni betsit kateka lemaan sorai. Adonai neheni betsit kateka lemaan sorai. Tuhan, tuntunlah atau pimpinlah aku dalam keadilan-Mu oleh karena musuh-musuhku. Ia juga berdoa, Haisar lepanai darkeka. Haisar lepanai darkeka. Ratakanlah atau luruskanlah jalanmu di depanku. Agaknya, saudara, pemazmur menyadari bahwa dalam pergumulan yang hebat, mengintailah godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Bila itu terjadi, ia tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Ia tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Ia berhenti memperlakukan sesama dengan adil. Ia berhenti menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan perkataan lain, berhadapan dengan orang-orang yang zalim, kita mungkin merasa lelah dan menganggap percuma saja tekun berbuat baik atau hidup di jalan Allah. Lebih jauh, kita mungkin tergoda untuk menjadi zalim sekalian, menjadi sama dengan orang-orang zalim itu.
apalagi bila nampaknya mereka berjaya. Saudara, menyadari bahaya itu, pemazmur menguatkan kepercayaannya bahwa jalan Tuhan adalah adil dan benar, layak untuk ditempuh dengan segenap daya. Tapi untuk itu, ia mohon pimpinan Tuhan untuk dapat terus menempuh jalan Tuhan dengan taat dan sabar, dengan setia dan tabah. Yang ketiga, saudara, orang benar itu minta keadilan kepada Tuhan. Atau ia minta Tuhan menegakkan keadilan baginya, memberi keadilan kepadanya di tengah badai fitnah dan hasutan yang menyerangnya. Ia berdoa, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Sepertinya saudara, dengan perkataan-perkataan ini, pemazmur berharap Tuhan menghukum orang-orang kejam yang merancang kebinasaannya. Kita tidak menyangkalinya. Tapi prinsip yang bisa kita ambil adalah tidak membalas atau merebut keadilan dengan tangan kita sendiri. Dan minta Tuhan menegakkan keadilan bagi kita. Kita perlu mewaspadai, saudara, kecenderungan kita untuk menuntut balas secara berlebihan. Meski lex talionis atau hukum pembalasan mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita cenderung menuntut keadilan dengan cara yang justru tidak adil. Dipukul satu kali, kita baru merasa marem, puas jika membalas dengan memukul lawan kita 2 kali atau lebih. Kita cenderung ingin membuat orang yang menyakiti kita merasakan sakit yang lebih besar lagi. Dengan minta Tuhan menegakkan keadilan bagi kita, saudara, kita terhindar dari dorongan balas dendam dan kecenderungan untuk menuntut keadilan dengan melakukan ketidakadilan. Tuhan dalam kesempurnaannya niscaya menegakkan keadilannya dengan tepat bagi kita. Tapi justru saudara, karena kesempurnaan Tuhan juga, penegakan keadilan itu tidak selalu berupa pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sesuai dengan rencananya yang agung, mungkin saja Tuhan menghukum seorang fasik setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya kepada kaum lemah. Tetapi juga sesuai dengan rencananya yang mulia, mungkin saja Tuhan mempertobatkan seseorang yang sangat jahat untuk kemudian memakainya memberitakan Injil atau mengerjakan pelayanan kasih bagi banyak orang. Dalam Alkitab ada orang-orang yang mati dalam dosa-dosa mereka ketika keadilan Tuhan ditegakkan. Lihatlah Hofni dan Pinehas, putra-putra Imam Eli. Tetapi Alkitab juga berkisah tentang orang-orang yang dipertobatkan Tuhan dan dipakainya untuk menyatakan kemuliaannya. Saulus yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus adalah contohnya. Saudara, pemazmur orang benar itu yakin bahwa orang-orang yang berlindung kepada Allah dinaunginya. Orang-orang yang mengasihi nama Tuhan akan bersukacita, bersorak-sorai dan bergembira. Tuhan yang adalah Raja dan Allah mereka tidak akan mengecewakan mereka, termasuk dirinya. Tuhan yang menjadi tempat untuk mengadu, berlindung, memohonkan pimpinan hidup benar dan memintakan keadilan akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan anugerah. Saudara, inilah keyakinan kita. Tuhan ada di pihak orang benar. Tuhan ada di pihak sadik. Marilah kita senantiasa menghormati Dia. Marilah kita senantiasa berusaha menyesuaikan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita belajar terus berlaku adil kepada sesama. Dan marilah kita belajar terus menjadi orang yang dapat dipercaya. Saat kena fitnah dan hasut, marilah datang mengadu kepadanya. Mohon perlindungan dan pembelaannya. Mohon pimpinannya untuk tetap berjalan lurus, hidup benar, melakukan apa yang baik dan benar. Dan memohon agar Tuhan sendiri memberi kita
keadilan. Terpujilah Allah. Amin.